Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep pendidikan jasmani dan olahraga. Yang pertama, sebabnya dari pengertian, kemudian tujuan penjas, ruang lingkup penjas, perbedaan makna penjas dan pendidikan olahraga, makna dan misi pendidikan jasmani dan olahraga di lembaga pendidikan. Mungkin hanya itu yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu dari pengertian. Pengertian pendidikan jasmani merupakan suatu proses seseorang sebagai individu maupun anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan, kecerdasan, dan pembentukan watak. Maksudnya di sini adalah pada hakikatnya adalah penjas adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Maksudnya di sini ialah dia mengajarkannya di lembaga pendidikan. Yang diajarkannya itu berbagai aktivitas fisik. Kemudian tujuan pendidikan penjas yang pertama, mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar, meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis. Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Yang terakhir, dari tujuan penjas itu adalah memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola hidup sehat dan kebugaran, terampil serta memiliki sikap yang positif. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup penjas. Ruang lingkup penjas itu ada beberapa. Yang pertama yaitu dari permainan dan olahraga. Di sini meliputi olahraga tradisional, permainan, eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif, atletik, kasti, rounder, keepers, sepak bola, basket, voli, bela diri, serta aktivitas lainnya. Yang kedua itu aktivitas pengembangan, meliputi mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya. Yang ketiga, aktivitas senam, meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, serta aktivitas lainnya yang berhubungan dengan senam. Yang keempat, aktivitas ritmik. Di sini meliputi gerak yang bebas, senam pagi, senam kesehatan jasmani, dan senam aerobik, serta aktivitas lainnya yang berhubungan dengan ritmik atau gerak bebas. Yang kelima yaitu aktivitas air, meliputi permainan di air, keselamatan di air, keterampilan gerak di air, dan renang, serta aktivitas lainnya. Pendidikan di luar kelas, meliputi piknik atau karya wisata, pengenalan lingkungan, berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung. Yang terakhir yaitu kesehatan, meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, dan mengatur khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat, mencegah dan merawat cedera, mengatur waktu istirahat yang tepat, dan berperan aktif dalam kegiatan P3K dan UKS. Aspek kesehatan merupakan aspek sendiri dan secara implisit masuk ke dalam semua aspek.
Yang terakhir yaitu makna dan misi pendidikan jasmani olahraga di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga formal terpenting untuk pembinaan mutu sumber daya manusia. Dalam lembaga pendidikan, siswa dibina untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul dalam aspek jasmani, rohani, dan sosial melalui berbagai bentuk media pendidikan dan keilmuan yang sesuai. Acuan tertinggi mutu sumber daya manusia adalah Sehat WHO, yaitu sumber daya manusia yang sejahtera jasmani, rohani, dan sosial, bukan hanya bebas dari penyakit, cacat, ataupun kelemahan. Sehat WHO adalah konsep sehat yang menjadi cita-cita, tujuan, dan acuan pembinaan mutu sumber daya manusia, yaitu sehat sempurna, sehat ideal, atau sejahtera paripurna, yang merupakan hal yang hampir mustahil untuk dapat dicapai. Pendidikan jasmani adalah kegiatan jasmani yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan untuk menjadi media bagi kegiatan pendidikan. Pendidikan adalah kegiatan yang merupakan proses untuk mengembangkan kemampuan dan sikap rohaniah yang meliputi aspek mental, intelektual, dan bahkan spiritual sebagai bahagian dari kegiatan pendidikan. Maka pendidikan jasmani merupakan bentuk pendekatan ke aspek sejahtera rohani melalui kegiatan jasmani, yang dalam lingkungan sehat WHO berarti sehat rohani. Kemudian olahraga adalah kegiatan pelatihan jasmani, yaitu kegiatan jasmani untuk memperkaya dan meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar maupun gerak keterampilan atau kecabangan olahraga. Kegiatan itu merupakan bentuk pendekatan ke aspek sejahtera jasmani atau sehat jasmani yang berarti juga sehat dinamis, yaitu sehat yang disertai dengan kemampuan gerak yang memenuhi segala tuntutan untuk gerak dalam kehidupan sehari-hari. Olahraga massal adalah bentuk kegiatan olahraga yang dapat dilakukan oleh sejumlah orang secara bersama atau yang biasa disebut sebagai olahraga masyarakat, yang hakikatnya adalah olahraga kesehatan, sebab dalam melakukan kegiatan olahraga tersebut hanya satu tujuannya, yaitu memelihara atau meningkatkan derajat sehat. Dengan demikian, maka olahraga kesehatan atau orkes atau olahraga masyarakat merupakan bentuk pendekatan ke aspek sejahtera sosial, sehat sosial, kebugaran sosial. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.